wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal iman. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الآية صلى الله عليه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu. Semoga tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, termasuk kita alhamdulillah jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasilah ibadah subuh kita Allah mengampuni dosa dan kehilapan kita. Allah menerima segala amal kebaikan kita, dan Allah memaafkan segala kekurangan dan kehilapan ibadah kita, dan senantiasa Allah menuntut ke jalan yang diridainya. Demikian salawat salam terlimpah ruah kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW, karena wasilah baginda Rasulullah SAW kita mengenal Allah, kita tahu diri, tahu perintah, tahu hak dan tahu kewajiban, sehingga kita insya Allah akan terarah dalam kehidupan. Itulah merupakan anugerah dan rahmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang beriman. Betapa jengkelnya orang-orang kafir musyrik, wabil khusus adalah kafir Quraisy yang mereka tahu sejak lahir Muhammad kecil, menginjak kanak, menginjak remaja, menginjak masa kanak-kanak sempurna, masuk awal remaja, sempurna, masuk masa awal dewasa. Mereka tahu hingga apa yang diucapkan dari sejak kecil mereka menyaksikannya. Tapi kenapa mereka yang menyaksikan harta pamannya sendiri bahkan menjadi kojoknya yang membenci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkanlah mukjizat yang mulia Al-Quran sebagai panduan dalam menuntun dakwahnya, membawa umatnya ke jalan ridha Allah. Tapi apa yang mereka katakan itu asatirul awwalin. Quran itu adalah hanya dongeng-dongeng umat terdahulu, memaparkan perjalanan para nabi dan umatnya. Hingga itulah yang mereka ungkapkan sampai kepada perkataan yang tidak lagi mereka sadari, dan ucapan yang ingin puas memperolongkan, menghina Nabi dengan kalimat al-majnun Muhammad itu adalah orang gila. Na'udzubillah, ungkapan itulah yang akan
membuktikan nanti ketika firman Allah tadi di dalam surah Al-Furqan ayat 27, wa yawma ya'uddu dhalimuna 'ala yadayhi, di saat orang-orang kafir itu gigit jari. Karena apa? Ekspresi yang menunjukkan betapa ketololannya orang itu saat di dunia diingatkan oleh Nabi apa yang akan dilalui hidupnya setelah kematian. Emang itulah muatan yang ada dalam Al-Quran. Bukan hanya panduan hidup di dunia saja, tapi sampai akhirat kelak. Apa yang diungkapkan waktu Rasulullah dakwah, mereka itu menyaksikan bukti-bukti nyata di saat mereka dihadapkan dengan kematian. Pada satu saat yang namanya Ubay bin Khalaf itu mengadakan satu walimatul arus, kalau dikatakan, lalu mengundang para pembesar Quraisy. Plus di dalamnya hadirlah diundang Nabiullah Muhammad SAW. Saat berhadapan dengan konsumsi, maka di situ Rasul mengatakan, wahai Ubay, aku tidak akan makan makanan ini sebelum kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka undangan pun telah hadir dengan banyak. Tidak ada yang berani mendahului, walaupun sudah dipersilahkan oleh Ubay bin Khalaf untuk mencicipi hidangan. Mereka tahu bahwa penghormatan jatuh kepada baginda Rasulullah SAW. Maka di situ dia pun secara terpaksa, karena kalau baginda Rasul tidak makan, dengan mengatakan aku tidak akan makan makanan ini sebelum engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketakutan dia, kalau Rasul Muhammad tidak makan, semuanya pasti tidak akan makan. Maka dengan terpaksa dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saat selesai acara, maka disitulah ketemu dengan saudaranya Uqbah bin Mu'ad, masih saudara dari Ubay bin Khalaf. Disitulah seolah-olah dia memarahi Ubay bin Khalaf dengan mengatakan, demi Lata wa Uja wa Manat, wahai Ubay, aku benar-benar benci kepada yang namanya Muhammad, sehingga aku dan wajahku dan wajahmu haram menatapnya, haram melihatnya lagi. Apa yang kamu katakan waktu itu? Ternyata Uqbah bin Mu'ad juga menyaksikan di saat Ubay bin Khalaf mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ternyata ucapan syahadatnya itu adalah dia hanya terpaksa, hingga dia ketakutan sama saudaranya, jadi Uqbah bin Mu'ad, hingga dia diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang keji, yakni menghina Nabi, bahkan harus menyakiti Nabi. Ternyata dia lakukan. Ternyata dia lakukan hal itu. Maka di saat hal itu dilakukan, terjadilah sampai apa yang disampaikan dalam Al-Quran oleh baginda Rasulullah SAW. Di saat kematian orang-orang yang kafir itu sudah diperlihatkan lebih dahulu tempat akan dia pun. Bahkan Al-Quran menjelaskan ketika yang mereka takuti itu, ternyata di saat kalau Al-Quran mengungkapkan perjalanan kehidupan manusia setelah kematian,
Jadi bukan karena Al-Qurannya dibacakan atau kalimatnya saja, tapi mereka itu sangat ketakutan kalau dijelaskan satu kematian, yang kedua hidup atau bangkit setelah dari kubur, yang ketiga mahsyar, adanya hisaban, adanya siratal mustaqim. Takut sekali mereka kalau Al-Quran yang disampaikan bagi Rasulullah SAW menjelaskan hal itu. Maka apa yang diungkapkan bagi Rasul saat mereka menghadapi kematian sampai malaikat Ajrail menyuruhnya untuk mengeluarkan rohnya, keluarkanlah rohmu, sampai rohnya itu terpencar di seluruh anggota tubuhnya. Kenapa? Tidak mau keluar. Lewat kaki nggak ada jalan, lewat tangan nggak ada jalan. Maka disitulah Ajrail memukulkannya, hingga disitulah yang mengerikan kematian orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir. Maka Rasulullah SAW menyampaikan surah Al-Furqan ayat 34, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika sharrun makanan wa adallu sabila. Semua manusia termasuk orang-orang yang kafir itu memasuki titian di mahsyar. Mereka dikumpulkan yursaruna ala wujuhim ila jahannam, sampai dihadapkan kepada ujungnya menghadapi jahannam. Ada sungguh yang Allah sudah saya jelaskan ketika meniti siratal mustaqim, ada 7 kelompok. Ada yang kayak kilat, ada yang kayak angin cepatnya itu, ada juga yang kayak kuda yang cepat larinya, ada juga yang kayak orang berjalan. Ayat ini pula yang menegaskan bahwa di saat ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sampai dia mengatakan, wahai Rasul, apakah mungkin, bagaimana bisa orang kafir itu dikumpulkan pada hari kiamat berjalan diseret dengan wajahnya, diseret dengan wajahnya, artinya dia berjalan dengan mukanya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam salah satu hadis Imam Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW yuhsarun nas yaumal qiyamati salasata asnafin. Artinya itu manusia dikumpulkan di hari kiamat itu adalah terdiri dari 3 kelompok. Sinpan musyatan, wasinpan rukbanan, wasinpan ala wujuhihim. Sekelompok mereka berjalan dengan kakinya, sekelompok mereka berjalan dengan kendaraannya, sekelompok mereka berjalan ala wujuhihim, berjalan pakai wajah, pakai muka. Itu kan gak layak. Layaknya jalan pakai kaki, layaknya jalan pakai kendaraan. Tapi ini, apakah Allah bisa kalau dikatakan memperjalankan manusia kok jalannya tidak layak? Qadirun ala ayyam syahum ala wujuhin. Allah Maha Kuasa memperjalankan manusia dengan menggunakan wajahnya. Amma innahum yattaquna bi wujuhihim kulla adabin wasyaukin. Itu perjalanan mereka dengan wajahnya itu benar-benar takut sekali, karena di perjalanan ada duri yang akan melukai. Hadirin jamaah semuanya, sama-sama mengharapkan ridha Allah. Kita meyakini itu adalah merupakan al-mughayah yang wajib diimani, dan itu akan dilalui oleh semua manusia untuk menuju akhir daripada proses hidupnya. Apakah dia akan kekal di surga atau di neraka? Ternyata inilah
merupakan satu adab atau dikatakan siksa Allah terhadap orang-orang yang kafir, terhadap orang yang membenci Nabi, menentang Allah, bahkan menghina Al-Quran. Itulah terkait dengan Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Mu'ayth. Sehingga ayat itu turun yang mengingatkan begitulah azab Allah, sehingga dia pun matinya itu diterkam dengan singa. Diterkam dengan singa. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia adalah yang menghina Nabi. Dia adalah orang yang membenci Nabi. Bahkan dia adalah orang yang melakukan saat Nabi sholat membawanya kotoran unta, sehingga Nabi tidak bisa bangun dari sujudnya karena itulah kotoran unta yang dibawa hingga diletakkan saat Rasulullah sujud. Na'udzubillahi min dzalik. Surah Al-Mulk pun menjelaskan, afaman yamsi mukiban ala wajhihi ahda amma yamsi sabiyan ala siratin mustaqim. Ternyata hadirin merupakan adab Allah. Orang layaknya berjalan itu berdiri, kaki di bawah, kepala di atas. Adab Allah nanti orang-orang kafir itu jungkal, kakinya ke atas, dan yang berjalan melangkah adalah dengan mukanya, dan itu adalah merupakan azab Allah. Orang lain berjalan dengan kaki yang cepat, bahkan ada yang berjalan di atas keringat yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, bahkan ada yang sampai pelipisan, ada yang sampai kerangka, sampai di telinganya. Itu adalah tergantung amalannya. Hingga Rasulullah mengingatkan kalian nanti menghadap Allah itu laisal turjam, tidak ada penerjemah, tidak ada pengacara-pengacaraan, bahkan melihat kiri kanan pun tidak ada anak dan istri, tidak ada siapapun. Yang dia lihat adalah kanan amalnya yang baik, kiri amalnya yang jelek. Itulah yang dia lihat. Sampai dihadapkan kepada pintu menghadap kecelakaan jahanam, maka Rasul mengatakan, ittaqu minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka, walau tamrotan, walaupun kalian hanya punya kebaikan hanya sebesar biji kurma. Itu menunjukkan betapa mahanya nilai amal saleh. Sampai-sampai Rasul katakan, kalau kamu hanya punya kebaikan dengan sebiji kurma, sebiji kurma berapa nilainya gitu? Itu adalah betapa mahalnya. Bukan karena kita tidak punya di dunia ini, karena kadang-kadang Allah menguji manusia dengan kemudahan. Fasilitas rumah yang luas, mobil pun yang bagus, kendaraan. Tetapi ingatlah, apakah dengan sarana itu membawa dia mengarah untuk banyak melihat akan nikmat Allah? Bisa jadi dia mendapatkan nikmat dunia tapi terhadap nikmat akhirat. Kenapa? Fasilitasnya banyak dan mudah, tapi betapa susahnya dia untuk melakukan ketaatan. Itu menunjukkan terharamnya nikmat akhirat, tapi nikmat dunia oke. Orang yang tidak punya fasilitas, orang yang boleh dikatakan terbatas, tapi betapa mudahnya untuk melaksanakan ketaatan, itu menunjukkan dia dimudahkan untuk mendapatkan nikmat akhirat dan terhalang untuk mendapatkan nikmat dunia. Hadirin yang maksud, boleh jadi orang yang mendapatkan fasilitas itu terhalang nikmat akhiratnya. Boleh juga orang miskin itu adalah dia dimudahkan untuk mendapatkan nikmat akhirat, karena memang dalam kesulitannya dia pasti senantiasa mengingat Allah.
hanya kepada Allah. Hingga di situ dia merasa dekat dengan Allah, walaupun dalam kehidupannya adalah sangat terbatas. Bahkan dikatakan kadal faqru ayatun kufur, dengan kefakiran karena mendekatkan kepada kekufuran, itulah dalam orang yang lemah iman. Tapi dalam keadaan orang yang kuat imannya justru akan semakin menambah kekuatan, karena dia mendapatkan kenikmatan akhirat walaupun keinginan secara duniawi dia terbatas. Maka datanglah di situ orang-orang yang miskin menghadap, wahai Rasul, seolah mengadukan dengan kehidupannya yang tidak pas-pasan, tapi dia masih bisa berjamaah dengan Rasul, berpuasa, tahajud dan sebagainya. Dia membandingkan dengan orang-orang yang kaya, walaupun memang disitulah ada kelebihannya, bahwa dengan segala kekayaannya bisa orang kaya melakukan sesuatu ibadah yang dilakukan orang miskin, bisa sholat berjamaah, bisa tahajud, bisa berpuasa. Bahkan orang-orang yang kaya ada lebihnya, di samping orang-orang miskin bisa sholat tahajud dan bisa dia berjamaah dan bisa berpuasa. Itulah yang diadukan orang-orang miskin. Ada satu yang beda, kenapa? Orang yang kaya yang bersyukur adalah orang yang senantiasa berbagi, dan itu yang tidak bisa dilakukan orang-orang yang miskin. Ini yang menjadi pertentangan di kalangan para ulama tentang kehidupan antara orang yang fasilitasnya cukup dengan orang-orang yang pas-pasan. Yang jelas sampai Al-Barbari dalam Nasaihul Ibad di situ menjelaskan bahwa ma'ahsana dinu wa dunya idaz tama'a ma'akbahal kufru wal iblasu fi rajuli. Alangkah indahnya orang kaya dan dia taat, alangkah celakanya dia orang fakir malah dia menjadi kufur. Raihlah dengan keadaan yang Allah berikan untuk mendapatkan ridhonya walaupun dalam keadaan miskin, dan raihlah dengan segala kecukupan agar mendapatkan ridho dan ampunan Allah karena bersyukur kepada Allah. Hingga dua-duanya antara kaya dan fakir ini di situ bisa real dalam kehidupan dunia pun adanya saling toleransi, saling membantu dan saling menolong. Apalagi kalau akhirat nanti dia bisa bersama-sama. Karena itulah jamaah sungguh yang sama-sama merasakan dia dalam Allah. Saya mengingatkan dengan satu hadis yang mana Rasulullah SAW mengingatkan, man ta'allama al-Quran wa 'allaqahu mashafahu lam yata'ahadhu wa lam yadur fihi ja'a yawmal qiyamah mu'allaqan bihi yaqulu ya Rabbal alamin inna 'abdaka hada ittakhadani mahjura faqdi bani wa baina. Simpelnya, barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lalu dia menelantarkan mazhab itu cuma hanya sekedar membaca, ditelantarkan, ya, dia tidak lagi mempedulikan, dia tidak lagi melihatnya lagi, dia tidak lagi dengan mengadakan tadabbur. Karena cara-cara orang kafir itu dalam meninggalkan Al-Quran dikatakan mahjur. Orang mereka itu mahjur, hijrah, menjauh saja. Ini mengingatkan kita jangan sampai sifat dan tabiat orang-orang kafir itu ada pada diri kita. Yang pertama, tidak mau mendengarkan Al-Quran dan tidak mau mengimani. Walaupun orang-orang kitab itu awalnya semangat sekali untuk mendengarkan apa yang Rasul bacakan, jadi Al-Quran. Tapi setelah mereka mengetahui isinya, tertutuplah hidayah Allah karena dia sombong dan angkuh, tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Sampai mengatakan apa Muhammad itu adalah anak pamanku, anak saudaraku. Dan yang kedua, tidak mau mengamalkan
ya mesti sudah membacanya atau mengimani. Hati-hati. Dan yang ketiga, tidak mau berhukum dengan Al-Quran. Wabil khusus sering sampaikan dalam waris laki-laki bagian 2, perempuan dapat 1, protes sehingga sang wanita itu tidak mau dihukumi, tidak mau mengambil keputusan apa yang tertera dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan berikutnya. Kenapa? Tidak adil dikatakan. Alhamdulillah, ini mengambil keputusan yang dia menolak, tidak mau. Ketetapan Al-Quran itu adalah sudah termasuk orang kafir. Bisa jadi dia menjadi orang murtad, orang yang murtad karena tidak mau berhukum dengan Al-Quran. Dan yang keempat, tidak lagi mentakaburi. Oleh karena untuk satu ayat setelah sholat atau kapan saat-saat senggang, hanya bertadabur dengan Al-Quran, baca. Sekarang sudah dimudahkan, ada terjemahnya, ada tafsirnya. Bahkan Bapak siapapun yang siap itu ada tafsir yang sudah diterjemahkan. Asalkan saat bacaan menyimpulkan dari paparan itu mudah sekali. Kalau di situ ada keinginan untuk mempelajari, memperdalam Al-Quran, bertadabur dengan Al-Quran, apalagi bertalaki dengan narasumber, bisa berhadapan, melihat, mendengarkan bacaan dan sebagainya, itu jauh lebih. Sekarang melalui email juga bisa ilmu itu, tapi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan adalah bertemu bersama, ini gurunya dari siapa, dari ini, bukan dari salahnya mana Al-Google, tidak. Di Google ya, itu dia, tidak. Itu hanya sebagai bacaan pendamping saja. Karena situlah pentingnya kita untuk hadiri majelis taklim, karena Rasul menyampaikan tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yang kedua, di saat Rasul hadir, jamaah para sahabat sedang berkumpul di situ. Lalu karena mereka menghormati Rasul, mereka teriak, "Loh, kata Rasul, kenapa kamu teriak?" "Aku menghormati baginda Rasul." "Jangan, lanjutkan apa yang kamu baca." Mereka itu sedang yaquluna kitab Allah wa yatadarusuna, membaca ayat Allah, madaras dibahas. Kata Rasul, jangan berhenti, lanjutkan. Kenapa? Aku melihat rahmat Allah sedang turun ke tempat itu. Ya, di sini Rasulullah melihat dengan masalah rahmat Allah turunkan kepada hamba-hamba Allah yang yastami'una tiba-tiba berkumpul di rumah Allah membaca ayat Allah yang derasnya. Maka kata Rasul, aku pun ikut hadir di sini karena aku ingin mendapatkan rahmat Allah. Padahal dia bagi Rasul melihatnya langsung, dan itulah kemuliaan majelis taklim. Hadirlah walaupun sesaat, karena dibahasnya satu ayat atau satu hadis dalam majelis taklim dibanding dengan 100 rakaat sholat sunat, jauh lebih mulia satu hadis atau satu ayat yang dibahas. Demikian hadirin motivasi untuk senantiasa kita taklim, sempatkanlah, fokuskan penglihatan kita, pendengaran kita, dan hadirkan hati kita di saat ada narasumber yang sedang menyampaikan. Insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita. Karena kita mohon kepada Allah di subuh ini, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan dunia kita, karena dunia ini tempat hidup kita sementara. Yang berijab kepada kehidupan beragama, karena agama adalah merupakan sandaran kami dalam segala kehidupan. Karena itu ya Allah, mudahkan pula usaha akhirat kami. Akhiratlah tempat kembali kami ya Allah yang kekal. Ini melalui ketaatan ini ya Allah kami menghimpun untuk memperoleh amalan untuk bekal kami di hari esok nanti. Janganlah menjadikan kami ya Allah orang-orang yang rugi. Engkau berikan umur, berikan kesehatan bagi kami, tidak membawa amal. Karena itu ya Allah,
bimbinglah kami dalam kehidupan ini. Tunjukkanlah langkah kami agar tidak salah langkah dalam mendidik keluarga. Jangan sampai salah didik, salah arah. Mudahkanlah rezeki kami, mudahkanlah urusan kami, jauhkanlah balai kami. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, sabarkanlah hati kami, baikkanlah lisan dan penglihatan kami. Ya Allah, amtina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana minna waj'al warasana wa nasrana amman zalamana wa ansurna man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man lam yarhamna. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma atim bisa'adati ajalana wa hatim bi ziyadati amalana wa amalana wa atim bisihhati wa afiyati wa ma'asiyati wa ja'alna ila rahmatika masirana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.